Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Nuraidatas dengan NIM 1904011189X5G. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang analisis investasi, pasar dan pemasaran. Nah, investasi mungkin kata yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Investasi adalah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk mencapai tujuan tertentu. Adapun jenis investasi, yang pertama, investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang sendiri ialah investasi yang pengembaliannya bisa didapatkan dalam kurun waktu di atas 3 tahun. Jangka waktu investasi ini biasanya juga terkait dengan jumlah return. Itu sebabnya lazimnya investasi jangka panjang memberikan return yang lebih besar ketimbang investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek sendiri ialah investasi yang keuntungannya diharapkan dapat terwujud setidaknya dalam kurun waktu 1-3 tahun. Nah, manfaat investasi. Jika berinvestasi, kita bisa merasakan manfaatnya. Yang pertama adalah kebebasan finansial. Kebebasan finansial atau financial freedom, di mana seseorang dianggap sudah seseorang bisa mendapatkan passive income untuk memenuhi kebutuhan hidup dalam jangka waktu yang panjang. Nah, bagi mereka yang sudah bekerja, passive income adalah pendapatan di luar gaji yang diterima setiap bulannya dari tempat ia bekerja. Dengan kata lain, kebebasan finansial bisa didapatkan ketika kebutuhan hidupnya bisa terpenuhi meskipun seseorang itu memutuskan untuk tak bekerja lagi. Yang kedua, melindungi aset dari inflasi. Nah, melindungi aset dari inflasi yang terjadi terus-menerus setiap tahun bisa membuat nilai aset berkurang. Dengan berinvestasi, maka aset juga berkembang, menghasilkan nilai tambah sehingga bisa mengimbangi gerusan inflasi. Manfaat yang ketiga, meningkatkan kekayaan. Nah, sejatinya manfaat dan tujuan investasi adalah untuk meningkatkan jumlah aset atau kekayaan yang dimiliki. Nah, bagi seseorang yang bekerja, hasil return investasi tentunya menjadi tambahan penghasilan, bukan? Dan yang keempat ialah kebutuhan darurat. Banyak orang memilih investasi karena sebagai jalan aman ketika mengalami kondisi darurat. Karena di masa mendatang terkadang ada biaya yang harus dikeluarkan dalam jumlah besar, sementara penghasilan bulanan dirasa itu tidak cukup. Nah, analisis investasi. Analisis investasi sendiri ialah aktivitas yang terjadi dari serangkaian kegiatan seperti mengurai, membedakan, dan memilih sesuatu untuk dikelompokkan kembali menurut kriteria tertentu dan kemudian dicari kaitannya lalu ditafsirkan maknanya. Nah, investasi adalah mengembangkan uang atau aset lain agar memberikan keuntungan di masa mendatang untuk tercapainya tujuan tertentu. Dan analisis investasi sendiri ialah berbagai metode evaluasi investasi, sektor industri, dan tren ekonomi.
dapat mencakup memetakan pengembalian masa lalu untuk memprediksi kinerja masa depan, memilih jenis investasi yang paling sesuai dengan kebutuhan investor, atau mengevaluasi sekuritas individu seperti saham dan obligasi untuk menentukan risiko potensial hasil dan pergerakan harga. Nah, jenis analisis investasi. Yang pertama ada top down versus bottom up. Dalam pengambilan keputusan investasi, investor dapat menggunakan pendekatan analisis investasi bottom up atau pendekatan top down. Analisis investasi bottom up memerlukan analisis saham individu untuk mengetahui manfaatnya, seperti penilaian, kompetensi manajemen, kekuatan penetapan harga, dan karakteristik unik lainnya. Nah, analisis bottom up tidak berfokus pada siklus ekonomi atau siklus pasar. Sebaliknya, ini bertujuan untuk menemukan perusahaan dan saham terbalik terlepas dari tren menyeluruh. Nah, intinya, investasi bottom up mengambil pendekatan mikroekonomi untuk berinvestasi daripada pendekatan makroekonomi atau global. Nah, pendekatan global adalah ciri khas dari analisis investasi top down. Ini dimulai dengan analisis tren ekonomi, pasar, dan industri sebelum memusatkan perhatian pada investasi yang akan mendapatkan keuntungan dari tren tersebut. Nah, yang kedua ada analisis fundamental versus technical analysis. Analisis fundamental menekankan kesehatan keuangan perusahaan serta prospek ekonomi yang lebih luas. Praktisi analisis fundamental mencari saham yang mereka yakini telah salah harga oleh pasar. Artinya, mereka berdagang dengan harga yang lebih rendah daripada yang dijamin oleh nilai intrinsik mereka. Seringkali menggunakan analisis bottom up, para investor ini akan mengevaluasi kesehatan keuangan perusahaan, prospek bisnis masa depan, dan potensi dividen untuk menemukan apakah akan menghasilkan investasi yang memuaskan. Pasar dan pemasaran. Nah, apa sih pasar itu? Sebut kata yang tidak asing lagi di telinga kita. Pasar merupakan tempat untuk memasarkan barang dan jasa, baik berupa penawaran maupun permintaan. Dan pemasaran sendiri dalam bahasa Inggris marketing adalah proses menyusun komunikasi terpadu yang bertujuan untuk memberikan informasi mengenai barang atau jasa dalam kaitannya dengan memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Pemasaran merupakan sebuah kegiatan manusia yang dilakukan dalam hubungannya dengan pasar, yang berarti bekerja dengan pasar guna mewujudkan pertukaran potensial untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan manusia. Nah, analisis pasar. Apa sih analisis pasar itu? Analisis pasar ialah penilaian kuantitatif dan kualitatif dari pasar saat ini. Tujuannya apa? Untuk mengetahui seberapa luas pasar produk yang bersangkutan, bagaimana pertumbuhan permintaannya, dan berapa besar yang dapat dipenuhi oleh konsumen perusahaan. Untuk bisa mengetahui kedua tersebut, analisis beberapa aspek berikut. Yang pertama, segmentasi demografis. Nah, segmentasi demografi ialah memecah pasar menjadi kelompok tertentu yang dibedakan berdasarkan atribut pribadi seperti lokasi, usia, jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, maupun penghasilan.
Yang kedua, ada target pasar. Setelah menemukan segmentasi berdasarkan demografis, kita akan mendapatkan sekelompok orang yang memiliki karakteristik sejenis. Kelompok yang memiliki sesuai dengan kriteria, dengan keinginan kita inilah yang menjadi target utama pasar. Yang ketiga, ada kebutuhan pasar. Nah, kita harus memahami dengan detail apa yang menjadi bergerak terhadap permintaan produk atau layanan di pasar. Yang keempat, kompetisi. Nah, tujuan kompetisi adalah mengetahui siapa yang menjadi lawan bisnis kita. Di sini kita harus bisa mempelajari apa kelebihan dan kelemahan mereka. Yang keempat, ada regulasi. Nah, regulasi sendiri berkaitan dengan aturan-aturan yang sekiranya dapat memberikan dampak langsung terhadap bisnis kita, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Saya menyadari bahwa banyak kekurangan yang saya jelaskan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.